اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. السلام عليك ya Rasulullah. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan kajian subuh kita pada pagi hari ini yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad Rakib Johari MA. Kepada Ustaz kami bersilakan. Astaghfirullah. Ya, Pak Imam. Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsiran wa fara'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Kajian kita pada hari ini tentang orang yang mengolok-olok agama. Saya catat di sini yang sedang populer, namanya sampai orang itu masuk penjara. Satu namanya Rudi Simamora, kedua Edis, ketiga Fatimah Sa'diyah, yang keempat Safiyatul, kemudian Erben, yang keenam Saunara, yang ketujuh Yohanes Damaskus. Ini sejarah ini abad yang ketujuh, tapi memang pernah memperoleh Islam. Zaman sekarang namanya disebut lagi, tapi bukunya yang dibaca orang. Yang kedelapan Zakaria Butros. Ini juga sejarah orang dari barat yang muncul lagi, namanya dimunculkan orang. Mati? Oh enggak, terus? Oh hidup lagi. Zakaria Butros sudah itu namanya, ini sedang populer. Namanya Gracia Pelo. Sedang hangat sekarang ini. Kemudian yang lama namanya dimunculkan lagi, namanya Snap Okranya, orang Belanda, abad yang ke-18. Kemudian yang ke-11 David Wood. Ini di Inggris sedang populer sekarang. Ini yang lebih populer lagi, namanya Christian Prince. Jadi saya catat ada 12 orang yang namanya dimunculkan lagi. Ada yang aktif dia sendiri, ada yang namanya yang dimunculkan orang sekarang karena dia pernah membuat buku tentang memperolok-olokkan Islam. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, makanya muncul kuliah subuh kita harus setiap hari, kalau perlu zuhur juga, seperti tempat saya yang lama. Tempat saya yang lama itu Jalan Jenderal, Masjid Paripurna, namanya Mujahidin. Awalnya tidak ada kuliah subuh. Dulu 20 tahun saya tinggal di sana, diadakan walaupun 3 orang kuliah subuh. Nah sekarang kuliah subuhnya tiap subuh, zuhur lagi ditambah. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang-orang yang memperolok-olokkan Islam dan ada yang mampu memurtadkan umat Islam. Ternyata waktu saya di sana ada 8 orang yang disyahadatkan, 3 laki-laki dari 3 perempuan asalnya dari Karo karena mau menikah. Ada yang kesadaran sendiri, beberapa orang. Nah, jadi pernah juga kuliah subuh itu mensyahadatkan orang. Jadi inilah perlu setiap hari, setiap saat kita gembor-gemborkan supaya orang-orang yang memperolok-olokkan Islam itu jangan menjadi semakin maju dia, jangan semakin leluasa, bahkan berani pula masuk dari rumah ke rumah membawa kitab Injil, berani pula membawa brosur. Masya Allah, kalau ini kita biarkan kita berdosa. Imamnya, khatibnya, masyarakatnya, ustadznya yang membiarkan berdosa. Karena kita
Karena itu kita harus maju, kita benteng sebelum kita kecolongan masyarakat kita. Kalau daerah kita ini yang agak kurang sedikit pembinaan remaja ya. Nah, kalau perlu remajanya nanti kita bina, nggak usah banyak-banyak, sekali sebulan saja. Kumpulah 5 orang dari remaja, umpamanya Nurul Ilani di sini, nggak usah banyak-banyak, 30 orang jadilah. Kita berikan buku, kasih buku remaja itu, terutama buku yang paling bagus, karya Ahmad Deedat. Nama bukunya The Choice. Itu hasil perdebatan Ahmad Deedat dengan 32 orang pendeta dunia, mulai dari Durban, Afrika Selatan, sampai ke Amerika, sampai ke Australia, dan perdebatan sengit dengan Jimmy Swaggart dari Amerika. 12.000 orang penonton di stadium universitas terbesar di Amerika. Jadi rugi kalau kita tak baca buku itu, rugi sekali. Kenapa? Karena trik-trik memenangkan dalam satu perdebatan walaupun di dalam bahasa Inggris, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh seorang dokter Australia. Jadi banyak dokter-dokter kita yang paham, orang-orang yang tinggi insinyur, dia tidak berasal dari pondok, tak berasal dari mana, tapi dia melihat buku Ahmad Deedat itu dalam bahasa Inggris. Dia seorang dokter, memang kuliahnya dalam bahasa Inggris, diterjemahkan. Wah, ini bagus untuk diterjemahkan dari Indonesia. Terjemahkanlah di Indonesia. Ternyata lah, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum punya buku itu beli, luar biasa. Kalau tidak menuntut kita, ditaruh di meja kita, mungkin dibaca oleh anak-anak kita. Luar biasa hebatnya bagaimana menggulung orang-orang yang berolok-olok agama Islam. Nah, firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'lamun. Allah lah yang sebetulnya memperolok-olok mereka. Nah, mereka memperolok-olokkan Allah. Allah lebih hebat memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka menjadi orang-orang yang buta, menjadi orang-orang yang durhaka. Biarkan aja dulu, biarlah memperolok-olokkan. Nanti mereka akan merasakan akibat yang mereka olok-olokkan itu. Nah, jadi dengan adanya apa ini sekarang medsos, orang semakin mudah saja memperolok-olok agama Islam. Dan kita jawab, orang punya medsos kan kita punya medsos juga. Nah, orang punya buku, kita punya buku juga. Dilawan lebih banyak lah jumlah kita. Mayoritas 90%, paling tidak 89% umat Islam Indonesia. Mereka hanya 15%. Tak sampai 15%, 12%. Kok berani memperolok-olokkan kita yang ramai banyak seperti ini? Apakah karena kita tidak berwibawa? Apakah karena kita tidak melakukan kekerasan? Nah, karena itu umat Islam harus membela Islam dari segala segi jurusannya. Kalau saya jurusan ilmu agama, ya dari segi ilmu agama, ilmu perbandingan agama, kristologi juga. Nah, bagi yang pintar menerjemahkan. Bagi yang pandai memotong-motong klip atau mengambil hal-hal yang dari luar negeri paling mendasar, sebarkan kepada masyarakat kita. Kalau hal itu memang memperteguh, memperkuat iman kita. Pokoknya segala kemampuan kita apa? Nah, itu yang disebut dengan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuanglah kepada jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu. Itulah yang lebih baik bagimu seandainya kamu mengetahuinya. Nah,
Jadi yang terhormat, ini penting sekali.